Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Oktian. Di vlog kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat media tanam atau biochar dari sekam bakar dan juga bisa digunakan untuk filter air. Pertama-tama kita harus membuat corong ya teman-teman. Bahan corong ini bisa dari bekas atau sisa spandek ataupun talang ya teman-teman. Diukur sesuai dengan kebutuhan, kemudian dilubangi. Maksud untuk dilubangi adalah untuk mempermudah proses pembakaran sehingga udara bisa masuk ke dalam proses pembakaran, karena kita memerlukan udara ya teman-teman dalam proses pembakaran, karena pembakarannya kita mulai dari dalam ya, bukan dari luar teman-teman. Jikalau kita melakukan pembakaran dari luar, otomatis pembakarannya tidak merata dan kemudian bahan yang mudah cepat menjadi debu ya teman-teman, tidak menjadi karbon ya teman-teman. Jadi untuk pelubangannya teman-teman bisa gunakan apa aja, bisa memakai bor atau paku yang agak lebih besar lubangnya. Di sini saya hanya memakai besi ya teman-teman, memakai besi untuk melubanginya. Nah, setelah melubangi teman-teman dibuat lingkaran ya, dibuat pakai kawat, diikat pakai kawat sehingga berbentuk bulat ya teman-teman, corong seperti ini. Nah, setelah diikat teman-teman bisa langsung membuatnya. Oke teman, setelah gulungannya selesai, kita akan mencari tempat pembakaran. Otomatis tempat pembakarannya harus dicari tanah yang rata ya. Kalau ada beton tidak apa-apa, tapi paling bagus untuk pembuatannya di berlantaikan tanah ya teman-teman. Setelah itu kita akan naruh sekam ya, sekam padi. Cara penaburannya harus merata ya di lingkaran corong yang kita berdirikan, agar supaya proses pembakarannya terjadi merata teman-teman. Untuk volume sekam bakarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, karena proses pembakaran ini memakan waktu yang cukup lama, tergantung volume dan juga tergantung tingkat kekeringan ya, tingkat kekeringan dari bahan tersebut. Kalau misalnya sekam padinya baru digiling, diambil dari tempat penggilingan, otomatis proses pembakarannya agak lebih lambat ya teman-teman. Kita harus memakai sekam bakar yang udah lama, yang udah kering. Dan juga yang kedua dipengaruhi oleh kecepatan angin ya, tiupan angin. Kalau tiupan anginnya kencang akan mempercepat pembakaran.
Setelah selesai ditaruh sekam bakar mengelilingi corong, lalu kita bakar ya teman-teman. Kita bakar melalui corongnya ya. Untuk bahan pembakarannya terserah ya teman-teman. Manfaatkan bahan di sekelilingi atau di sekitar tempat teman-teman. Di sini saya memakai daun pisang yang kering agar mudah untuk pembakaran. Setelah apinya menyala dengan baik, tempat pembakarannya bisa ditinggal ya teman-teman. Bisa ditinggal untuk beberapa jam dan dicek sewaktu-waktu agar apinya tidak mati dan juga bisa ditimbun kembali ya. Jika ada sekam bakar yang tidak terbakar sempurna, kita bisa timbun kembali agar pembakarannya merata teman-teman. Proses pembakaran dengan 4 karung ini bisa memakan waktu kira-kira 3 sampai 4 jam ya teman-teman. Setelah beberapa jam kita melihat kalau sekamnya udah terbakar kira-kira 80% atau 85%, kita harus segera mencabut corong dan juga membuka, meratakan sekam bakar agar tidak terjadi debu. Jadi setelah diratakan seperti ini, kita langsung mengambil air untuk menyiram ya teman-teman. Kalau kita tidak menyiram, nanti sekam bakarnya akan menjadi debu teman-teman. Proses penyiramannya harus benar-benar merata ya teman-teman. Kalau tidak merata, kalau ada sedikit sisa api yang tersimpan di dalam sekam bakar ini, maka ketika dibiarkan dan besok pagi dilihat, maka semua akan menjadi debu ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, harus pastikan bahwa tidak ada lagi bara atau sekam bakar yang masih tersulut api ya. Jadi harus kita hati-hati teman-teman supaya proses pembakarannya terjadi sempurna dan juga kita akan mendapat hasil yang maksimal karena tidak ada debu. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya. Semoga vlog ini bermanfaat bagi teman-teman untuk proses pencampuran media tanam. Nanti saya akan mengupload di vlog-vlog selanjutnya teman-teman ya. Mohon teman-teman tidak ketinggalan vlog dari saya. Teman-teman wajib berkomentar atau menekan lonceng dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan vlog-vlog saya selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima salam dari saya. Salam sehat. Salam satu cangkul.